Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sutradara Galau, yang mana biasanya kita akan membahas fakta menarik seputar dunia pesantren dan juga dunia kaum sarungan. Balik lagi di channel ini ya, karena kita sudah lama nggak mengadakan konten mana dalilnya, jadi nggak ada salahnya kalau kita intro dulu. Gimana kabar sahabat-sahabat Sutradara Galau semua? Pastinya harus sehat ya, harus sehat dong ya. Kalau sakit ya bahaya ini, karena memang sekarang ini musim lagi pancaroba ya. Jadi memang musimnya itu nggak jelas, kadang panas ya, kadang dingin. Jadi buat teman-teman semua di musim yang nggak jelas ini, apalagi sekarang masih ada virus COVID dan juga pandemi. Jadi saya harap kalian tuh selalu jaga kesehatan semua dan jangan lupa selalu taati prokes kesehatan. Dan juga ini mohon maaf kalau saya ngelihat ke bawah, itu artinya saya lagi baca teksnya. Tapi kalau saya lihat ke atas ini, saya lagi ngelihat diri saya sendiri nih. Oke, langsung aja. Sebelum kita mulai ke pembahasan kita kali ini, Sutradara Galau ingin mengucapkan sangat-sangat terima kasih, sedalam-dalamnya kepada sponsor video kita kali ini, yaitu Akdeniz Institute. Jadi buat sahabat-sahabat semua yang ingin kuliah di luar negeri, khususnya di Turki, jangan ragu lagi, jadilah bagian dari Akdeniz Institute. Karena Akdeniz Institute adalah suatu lembaga yang memberikan pelayanan buat kalian yang ingin mewujudkan mimpi-mimpi kalian untuk kuliah di luar negeri. Kamu bisa belajar bahasa Turki dulu bareng kami, kamu juga bisa mengikuti pelatihan-pelatihan bareng kami, dan kamu juga buat kalian yang pengen mencari informasi seputar beasiswa pendidikan ke Turki ya juga bisa. Kalian kalau pengen jalur mandiri ya juga bisa, tinggal hubungi admin kami, nanti admin akan memberikan berbagai macam persyaratan yang harus disiapkan untuk melanjutkan pendidikan dan juga mewujudkan mimpi kalian untuk belajar di Turki. Balik lagi ke pembahasan kita kali ini, mungkin kita tahu kalau Nabi Yusuf itu ganteng atau tampan ya. Tapi apabila dibandingkan antara Nabi Yusuf dengan Nabi Muhammad, siapa yang lebih tampan? Kalau memang para perempuan saja ketika melihat Nabi Yusuf itu bisa memotong jarinya secara tidak sadar, bukan memotong ya, tapi mengiris jarinya. Tapi kenapa ketika melihat Nabi Muhammad, tidak ada satu riwayat mungkin yang menceritakan kalau para perempuan itu mengiris tangannya karena melihat Nabi Muhammad? Kenapa? Buat kalian yang penasaran, jawabannya ternyata gampang. Jawabannya itu ada dua. Yang pertama karena Nabi Muhammad itu memiliki sifat haibah al-jalaliyah, dan yang kedua adalah karena Nabi Muhammad itu memiliki sifat dau'un nuroniyah. Apa sih haibah jalaliyah dan juga dau'un nuroniyah? Maksudnya haibah jalaliyah itu apa sih, Kang Kol? Iya, haibah itu wibawa. Nabi Muhammad sendiri wibawanya lebih mendominasi daripada ketampanannya. Sedangkan Nabi Yusuf, sifat ketampanannya itu lebih mendominasi daripada haibahnya. Menyebabkan kakak-kakaknya ini pastinya menjadi dengki, dan perempuan-perempuan terhipnotis dengan ketampanannya, bahkan sampai-sampai Siti Zulaiha sendiri tergila-gila dengan Nabi Yusuf. Sedangkan Nabi Muhammad sendiri, karena sifat wibawanya ini lebih mendominasi, maka tak seorang pun wanita berani menatapnya. Terpesona, aku terpesona. Contoh kecilnya haibah itu seperti apa sih? Nah, jadi haibah itu seperti ini. Saya tanya ya, kalian khususnya buat kaum laki-laki, dalam suatu kasus tertentu ketika perempuan yang cantik, ketika kita melihat atau ketika kaum laki-laki itu melihat perempuan yang cantik dan rupawan, sedikit ataupun banyak pasti ada rasa ketertarikan atau nafsu. Ya, anggaplah laki-lakinya ini bernama Michael dan perempuannya ini bernama Romlah. Ketika Michael itu melihat Romlah, Michael itu ada rasa ketertarikan disertai dengan adanya nafsu. Kenapa? Karena Romlah itu memiliki sifat cantik, tapi tidak disertai dengan sifat haibah atau wibawa. Correct me if I'm wrong, tapi bukan berarti laki-laki itu semua sifatnya kayak gini ya. Itu cuman ada sebagian kasus aja. Udah ngejelasin panjang-panjang, tapi nanti kalian nanya dalilnya mana, ya kan? Untuk masalah dalil bisa kalian cari aja di kitab Al-Insanul Kamil karangan Abu Ya Sayyid Maliki halaman 19, atau kalau nggak mau repot-repot ya monggo beli kitab kajian Aqidatul Awam NU Aswaja di toko Bariklana. WA saya sertakan di bawah. Nah gitu, sudah paham semua kan?
Jadi pada intinya kalau kalian memang nggak merasa tampan, atau kalian itu nggak kaya, atau kalian itu memang nggak punya duit, fix cuman ilmu dan amal yang bisa ngangkat derajat orang-orang kayak kalian. Dan sebagai penutup, saya Sutrada Galau, salam peci hitam, salam kaum sarungan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.